Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama Tribuners, berpulangnya selebgram Laura Anna pada Rabu 15 Desember siang sempat mengejutkan dunia hiburan tanah air. Pasalnya, Laura tengah berjuang meminta keadilan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad. Perjuangan Laura Anna meminta keadilan dimulai setelah belak-belakan mengungkap kondisinya pasca kecelakaan naas yang menimpa dirinya pada tahun 2019. Akibat kecelakaan mobil yang cukup parah, Laura Anna mengalami kelumpuhan di sebagian tubuhnya. Laura diketahui mengalami dislokasi tulang leher akibat kecelakaan bersama Gaga Muhammad. Dalam cerita yang diungkap di media sosial, Laura Anna menyebut Gaga Muhammad justru tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa mereka. Bahkan Gaga Muhammad menghilang selama seminggu seusai kecelakaan itu terjadi. Setelah itu Gaga Muhammad datang menemui Laura. Namun kedua orang tua Laura sempat kesal karena Gaga dinilai tidak memberikan dukungan kepada putri mereka yang mentalnya terpuruk. Oleh karena itu, Laura menuntut keadilan dengan tujuan agar kekasihnya itu mendapat ganjaran atas apa yang diperbuatnya. Adapun kabar meninggalnya Laura Anna disampaikan oleh pengusaha dari Malang, Jawa Timur, Aan Story, di akun Instagramnya @aanstory pada Rabu 15 Desember. Dalam unggahan tersebut, Aan mengunggah foto Laura dengan seorang lelaki. Ia kemudian menuliskan ucapan bela sungkawa terhadap selebgram cantik tersebut. Tak hanya itu, ia juga meminta semua warga untuk mendoakan almarhumah. Dari informasi yang beredar, Laura sempat mengeluh sesak napas pada Selasa malam. Sesak napas yang dirasakan Laura Anna diduga dari asam lambung yang dialaminya. Seorang kerabat Laura bernama Putri Jimbo mendapatkan kabar bahwa sahabatnya dilarikan ke IGD tak lama setelah mengeluhkan hal itu. Namun Laura tak menjalani perawatan karena sudah merasa lebih baik setibanya di IGD rumah sakit. Kemudian pada Rabu pagi, kondisi Laura Anna sempat menurun sehingga langsung dilarikan lagi ke rumah sakit. Hingga akhirnya ia dikabarkan meninggal dunia di rumahnya pada pukul 9:22 waktu Indonesia Barat. Kini jenazah Laura disemayamkan di rumah duka di Grand Heaven Pluit, Jakarta. Adapun untuk proses kremasi dan pemakaman rencananya akan dilakukan pada Kamis 16 Desember 2021. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran marah besar terhadap anak buahnya yang telah menolak laporan korban dugaan perampokan. Fadil bahkan meminta Propam dan Provos untuk mendepak anggota bernama Aibda Rudi keluar dari Polda Metro Jaya. Menurut Fadil, Rudi telah merusak citra Polri karena menolak laporan dari warga. Terlebih saat ini, Polri menjadi sorotan publik setelah viral tagar percuma lapor polisi beberapa waktu lalu. Kemarahan Fadil Imran sempat terekam kamera dan diunggah ke akun Instagram @Kapolda Metro Jaya pada Selasa 14 Desember 2021. Dalam video tersebut, tampak Fadil marah dalam rapat bersama Kapolsek dan Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ia sangat menyayangkan perbuatan anggota yang justru menyakiti hati masyarakat. Sementara itu, Aibda Rudi langsung diseret ke sidang disiplin di Mapolda Metro Jaya pada Rabu 15 Desember 2021. Kini Aibda Rudi menjadi bintara seksi umum di Polres Jakarta Timur setelah sempat bertugas sebagai anggota reserse Polsek Pulau Gadung. Atas kejadian tersebut, Fadil berharap tak ada lagi kejadian serupa di jajarannya. Diberitakan sebelumnya, seorang warga berinisial KM membeberkan peristiwa yang ia alami. Ia mengalami tindak kejahatan perampokan pada Jumat 10 Desember lalu di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Uang korban yang disimpan di jok depan mobil dirampas oleh kawanan perampok hingga ia merugi 7 juta rupiah.
Setelah itu, ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Gadung. Bukannya mendapat pelayanan yang humanis dan profesional, laporannya justru ditolak oleh polisi. Tak hanya itu, Aibda Rudi yang menerima laporan itu juga memaki korban. Akibatnya, korban kecewa berat dengan tindakan oknum polisi itu dan membeberkan kejadian yang dialaminya di media sosial. Tadi malam kita dihebohkan lagi karena ada anggota Polsek Pulau Gadung yang aneh-aneh. Masyarakat datang melapor, bukannya dilayani, tapi yang terjadi justru menyakiti hati masyarakat. Ini saya minta Pak Irwasda, Kabid Propam ini, SPK-SPKT ini tolong ditertibkan para Kapolres ini juga ya. Saya minta ini yang Jakarta Timur segera propos, lakukan sidang disiplin, tuntut dia untuk mutasi tour of area, keluar dari Polda Metro Jaya. Saya sayang sama Anda, tapi kalau Anda tidak sayang sama dirimu sendiri, saya akan perlakukan Anda seperti itu. Catat betul ini ya, ke depan jika ada anggota yang masih menodai kemurnian profesi, saya minta Kabid Propam dan jajaran tuntut dengan hukuman mutasi tour of area. Kasus oknum anggota polisi yang diduga menghamili istri narapidana kasus narkoba memasuki babak baru. Bribka IS 35 tahun kini dijatuhi sanksi disiplin 21 hari penjara dan penundaan kenaikan pangkat dalam 1 periode. Namun rupanya sanksi tersebut dianggap tak sebanding dengan aksi bejat yang telah dilakukannya. Untuk diketahui, Bribka IS merupakan anggota Polres Lahat, Sumatera Selatan. Ia diduga memperkosa IN 20 tahun yang merupakan istri dari narapidana FP 59 tahun yang masih menjalani masa tahanan di Lapas Tanjung Bati, Kabupaten Ogan Ilir. Diketahui kasus itu terbongkar saat kuasa hukum FP, Feodor Novikov Deni, melaporkan ke Bidang Propam Polda Sumatera Selatan pada Jumat 10 Desember. FP tak terima saat mendengar kabar dari istrinya, IN, yang mengaku telah dipaksa Bribda IS melakukan hubungan badan. Menurut keterangan Feodor, IN mengaku berhubungan badan dengan Bribka dengan ancaman sang suami akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Namun dari hasil sidang disiplin yang dijalani Bribka IS pada Senin 13 Desember, didapati bahwa sang oknum polisi dan IN memang memiliki hubungan spesial. Fakta itu terungkap dari rekaman video yang kini dijadikan sebagai alat bukti. Dalam rekaman itu terlihat Bribka IS dan IN tidur di sebuah kamar hotel di Palembang. Bahkan IN sempat membersihkan kuku kaki Bribka IS yang saat itu berada di atas kasur. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi kemudian membantah adanya unsur paksaan terhadap IN untuk melakukan hubungan badan pada Bribka IS. Dari penyelidikan kepolisian terungkap pula bahwa IN ternyata sudah ditalak cerai oleh FP. Lantaran merasa sudah bercerai, IN kemudian merasa tak bersalah menjalani hubungan badan bersama Bribka IS yang sudah memiliki istri. Dari hubungan dengan Bribka IS, IN diketahui hamil dan saat ini memasuki usia kandungan 2 bulan. Supriyadi mengatakan dari seluruh fakta persidangan, Majelis Sidang Etik tidak menemukan adanya unsur pemerkosaan maupun ancaman yang dialami oleh IN. Hubungan gelap antara Bribka IS dan IN didasari atas dasar keinginan bersama. Membersihkan dulu kaki daripada saudara Ismail. Jadi kalau dikatakan perkosaan sebenarnya tidak tepat sebenarnya. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan spesial antara saudara Inka dengan saudara Ismail ya. Hubungan spesial itu suami istri, Pak? Pacaran yang bersangkutan. Berapa lama Pak pacarannya, Pak? Dari awal September ya. Kenapa ini disampaikan? Saya sampaikan kenapa? Karena pada awal September saudara Fajar itu menalak 3 saudari Inka. Nah ini di voice note-nya ya. Jadi dia sudah menalak. Ya, jadi direkam oleh saudara Inka bahwa dia katanya sudah dicerai oleh suaminya, makanya saudara Ismail mau menjalin hubungan pacaran ya. Pak, Bribka Ismail sendiri punya istri enggak, Pak? Kalau 3 kan cerai berarti kan? Iya. Nah, Punya istri enggak? Bribka Ismailnya sendiri, Pak? Punya. Jadi di proses ini karena terkait dengan Perselingkuhan ya? Bukan perselingkuhan, dia tidak menjaga
etika atau norma-norma di kepolisian sudah punya istri tapi berhubungan dengan orang lain. Perzinahan. Ya, bukan perzinahan. Kalau perzinahan kan yang lapor istrinya. Ini bukan perzinahan. Berarti kode etik instansi Polri. Disiplin. Ya. Jadi si Fajar sudah menalak 3 istrinya sebenarnya ya. Nah ini voice note yang disampaikan Fajar kepada istrinya. Jadi direkam oleh istrinya. Makanya kita bisa dapat. Jadi statusnya kalau Fajar melaporkan istrinya berzina, tidak tepat lagi. Kenapa? Karena ini bukan istrinya lagi, dia sudah talak 3. Kalau untuk Pak Ismailnya sendiri hukumannya apa, Pak? Sanksi tadi. Nanti kita ini kan. Jadi terkait dengan Ismail memiliki hubungan khusus dengan Inka, ya diproses oleh Propam, kemudian dilaksanakan sidang disiplin pada pagi tadi, dan sudah keluar vonis terhadap yang bersangkutan terhadap disiplinnya, ya. Sebentar. Ya putusan itu yang pertama, yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus atau ditahan lah selama 21 hari. Ya. Kemudian yang kedua, vonisnya itu penundaan mengikuti pendidikan selama 1 periode, jadi dia nggak bisa sekolah. Ya. Kemudian dalam masa pengawasan selama 6 bulan. Jadi untuk dia mendapatkan sekolah lagi naik pangkat 6 bulan dia diawasi, kalau ada pelanggaran lagi dia dikenakan sanksi lagi gitu loh. Jadi masa pengawasan namanya 6 bulan. Jadi yang pertama ditempatkan tempat khusus atau ditahan selama 21 hari. Kemudian penundaan sekolah selama 1 periode. Jadi nggak bisa sekolah dia. Ya. Jadi ini vonis adalah vonis sidang disiplin. Beredar sebuah video yang menampilkan detik-detik terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,4 di Nusa Tenggara Timur pada Selasa lalu. Dalam video itu, tanah tampak bergoyang dengan kuat serta mengeluarkan asap putih yang membumbung ke udara. Diketahui peristiwa detik-detik gempa yang terekam warga itu terjadi di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Video yang berdurasi 1 menit 45 detik itu memperlihatkan tanah bergoyang dan mengeluarkan asap putih yang menyebar ke udara. Terlihat pula beberapa warga yang panik akibat gempa tersebut. Video menegangkan terjadinya gempa itu kemudian tersebar di media sosial. Sebelumnya, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Peringatan dini tsunami disampaikan BMKG seusai gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang barat laut Larantuka NTT pada Selasa 14 Desember. Kedalaman gempa tersebut yaitu 12 km dari permukaan laut. Sedangkan pusat gempa di laut berada di 112 km dari barat laut Larantuka. Guncangan gempa juga terasa di sejumlah wilayah seperti Sulawesi, salah satunya di Makassar. Warga Makassar disebut merasakan guncangan yang kuat sehingga sempat membuat warga panik berhamburan keluar. Namun 2 jam setelah mengeluarkan peringatan dini tsunami, BMKG akhirnya mencabut kabar tersebut. Hal itu dilakukan karena tak ada kenaikan permukaan air laut 2 jam setelah gempa pertama pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam keterangan persnya. Rita menyebut semua warga yang telah mengungsi sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Namun Rita mengimbau apabila warga kembali merasakan gempa di tepi pantai, tak perlu menunggu sirine berbunyi untuk mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi. Adapun dampak dari gempa tersebut, sejumlah bangunan di rumah dilaporkan rusak di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa akibat ambruknya bangunan tersebut. Mere apa mere ke apa rewal mere apa mere ke apa rewal mere apa mere ke apa rewal Kasus pencabulan oknum guru agama terhadap santriwati kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Jumlah korbannya diketahui adalah 10 santriwati yang rata-rata masih berusia 10 tahun.
Aksi bejat pelaku berhasil diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Dalam keterangan pers yang digelar di Polres Depok pada Selasa 14 Desember, Zulpan mengungkap sejumlah fakta. Pelaku diketahui berinisial MMS, 52 tahun, yang merupakan seorang guru mengaji di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Ia tega mencabuli para santriwatinya di ruang majelis taklim seusai mengajar mengaji. Saat beraksi, pelaku mengancam dan mengintimidasi korban agar tidak melawan dan mau melakukan perbuatan cabul. Zulpan mengatakan pelaku mencabuli para korban yang merupakan santrinya sepanjang Oktober hingga Desember 2021. Para korban sendiri berusia antara 10 hingga 15 tahun, namun mayoritas masih berusia 10 tahun. Terlepas dari aksi tersebut, polisi juga mengungkap fakta lain terkait latar belakang pelaku. Zulpan menyebut pelaku sebenarnya berkehidupan normal. Pelaku diketahui memiliki 2 orang istri dan juga memiliki anak. Bahkan anaknya ada yang sudah dewasa dan berusia 20 tahun. Pelaku juga disebut tidak memiliki catatan khusus serupa sebelumnya. Namun akibat perbuatannya, kini pelaku sudah ditangkap oleh Polres Depok untuk menjalani proses hukum. Ia diamankan bersama sejumlah barang bukti berupa jilbab, baju gamis, dan juga celana dalam milik korban. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu ungkap kasus terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ya, yang telah diungkap oleh Satreskrim Polres Metro Depok. Adapun kejadian ini berawal itu mulai bulan Oktober 2021 hingga dengan bulan Desember 2021. Kemudian akibat daripada kejadian ini ya, pencabulan terhadap anak di bawah umur ini, ada beberapa korban yang sudah melapor. Sampai dengan hari ini ada 10 korban, di mana di antara mereka ini ya rentang usianya mulai 10 tahun sampai dengan 15 tahun. Tapi kebanyakan adalah 10 tahun. Dan semuanya adalah berjenis kelamin wanita ya. Kemudian tersangka pencabulan ini telah kita amankan ya, yaitu yang tadi diperlihatkan, yaitu inisialnya itu MMS ya. MMS ini usianya 52 tahun. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan terhadap belasan santriwatinya kini masih menjadi sorotan publik, termasuk soal harta kekayaan yang dimiliki oleh Heri. Baru-baru ini terungkap bahwa rumah dan tanah yang ditempati Heri selama ini bukanlah miliknya. Untuk diketahui, rumah Heri dan keluarganya beralamat di Kompleks Sinergi Jalan Parakan Saat, Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung. Lokasi tersebut juga dijadikan alamat Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani. Rumah itu berdiri di lahan seluas sekira 100 meter persegi dengan tipe perumahan klaster. Terdapat sekira 60 rumah di lokasi tersebut. Namun tanah dan rumah tersebut ternyata bukan milik Heri Wirawan. Informasi itu disampaikan oleh Ketua RT tempat tinggal Heri, Agus Supriyatna. Agus membeberkan tanah tersebut dimiliki oleh seorang yang sekarang tinggal di Jakarta. Terkait awal mula guru cabul itu bisa tinggal di situ, Agus berujar dirinya kenal pemilik rumah. Pemilik rumah meminta Agus untuk mencarikan guru ngaji agar memanfaatkan rumah mewah tersebut untuk keperluan agama. Agus mengungkapkan rumah tersebut terbilang mewah karena rata-rata harga jualnya sekitar 1 miliar rupiah. Hingga akhirnya datanglah sosok Heri Wirawan kepada pemilik rumah mewah tersebut pada tahun 2014. Kepada Agus, Heri Wirawan mengaku sudah berkomunikasi dengan pemilik rumah dan akan menempati rumah mewah tersebut. Heri mengatakan kepada Agus, rumah tersebut akan dijadikan rumah anak yatim piatu. Heri Wirawan pun akhirnya menempati rumah itu dengan sejumlah santri yang mayoritas adalah perempuan. Namun tidak ada yang menyangka jika lokasi tersebut justru dijadikan tempat Heri untuk memuaskan nafsu bejatnya.
Beredar di media sosial video rekaman CCTV yang menampilkan oknum anggota polisi merusak lapak UMKM. Diketahui aksi tersebut dilakukan di Taman Kota di Kelurahan Tawangrejo, Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur. Atas kejadian itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan tak tinggal diam dan memastikan tetap menindak tegas yang bersangkutan. Oknum anggota polisi tersebut diketahui bertugas sebagai Babin Kamtibmas. Dewa menegaskan akan memproses secara hukum oknum polisi tersebut demi memberi efek jera. Selain itu, ia memastikan bahwa yang bersangkutan telah dicopot dari jabatannya. Ia menempatkan anggota sebagai Babin Kamtibmas baru di wilayah Tawangrejo. Dewa memastikan tetap menindak tegas anggotanya meski Wali Kota Madiun Maidi sudah memaafkan pelaku. Sementara terkait alasan oknum polisi merusak fasilitas lapak UMKM, Dewa menyatakan masih mendalami lebih lanjut. Namun dari informasi yang beredar, oknum polisi tersebut mengaku tak pernah diajak komunikasi dengan pihak kelurahan terkait pembangunan lapak. Padahal menurut Dewa, pembangunan fisik di satu wilayah menjadi urusan pemerintah setempat, bukan kewenangan anggota. Ia pun sangat menyayangkan ulah oknum polisi tersebut. Sebab sebelum merusak fasilitas lapak UMKM, anggotanya itu baru saja menerima penghargaan 5 tahun bekerja sebagai Babin Kamtibmas. Diberitakan sebelumnya perusakan fasilitas lapak UMKM itu terjadi pada Minggu 5 Desember dan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, oknum polisi itu beraksi sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ia masuk ke area lapak dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian ia menghentikan sepeda motor dan mematikan arus listrik. Sesaat kemudian pelaku memotong lampu yang terpasang di payung taman dan juga merobohkan tiang lampu taman. Video itu pun kemudian menyebar luas dan juga viral di media sosial. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video mesum siswi SMP yang dilayani oleh 4 teman sekolahnya. Kini terungkap aksi tersebut terjadi di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Kapolres Buleleng AKBP Andriana Pramudianto membeberkan keterangan terkait aksi tak pantas yang dilakukan para pelajar itu. Andrian mengatakan siswi SMP itu masih berusia 12 tahun. Sedangkan 4 temannya, yaitu 1 orang berusia 14 tahun, 2 orang berusia 15 tahun, dan 1 orang lainnya berusia 16 tahun. 4 remaja itu mulanya mendapatkan isu jika siswi tersebut bisa diajak berhubungan badan. Setelah itu, keempatnya langsung menghubungi siswi tersebut. Siswi itu pun bersedia melayani keempat teman sekolahnya dengan syarat membayar Rp50.000. Setelah terjadi kesepakatan, keempat remaja dan siswi tersebut kemudian melakukan hubungan badan. Kejadian itu terjadi di Kecamatan Tejakula pada Selasa 7 Desember 2021 siang. Ternyata aksi persetubuhan itu direkam secara sembunyi-sembunyi oleh seorang yang merupakan rekan dari keempat remaja tersebut. Hingga video tersebut kemudian tersebar di WhatsApp dan viral di media sosial. Pihak kepolisian lantas mengamankan pihak yang terlibat, yaitu siswi tersebut, 4 temannya, dan juga sang perekam video. Andrian menjelaskan mereka diperiksa di unit PPA Polres Buleleng. Ia juga menerangkan mereka tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur. Kini mereka sudah dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Kendati demikian, Andrian berujar proses hukum akan tetap berjalan. Pihaknya tengah melakukan penyelidikan untuk menentukan siapa tersangkanya berdasarkan Undang-Undang ITE. Ya, jadi kemarin sudah kita diperiksa para pemeran, terus terduga perekam itu sudah kita kembalikan ke orang tua masing-masing, tidak dilakukan penahanan.
Artinya proses hukum tetap jalan? Ya, tetap. Masih kita kembangkan lagi pemeriksaannya ya. Sanksi apa sih yang bisa diberikan? Pasal yang dipersangkakan. Ya kalau pasal dipersangkakan kan karena masih di bawah umur, itu pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ya, tentang perlindungan anak. Itu ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun dan paling banyak ancaman 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang disangkakan ini 4 prianya itu? Ya nanti akan kita mencoba lebih lanjut ya, karena kita belum menetapkan sebagai tersangka. Nah, dari hasil pemeriksaan benar adanya ada transaksi? Ya ada, jadi bukan transaksi ya, jadi memang sama-sama saling menginginkan, yang pihak pemeran wanita menerima imbalan, yang pihak prianya juga demikian. Nominalnya memang demikian, 50 berempat? Enggak, 50 satu orang ya. Oh 50 berempat, betul. Dan undang-undang ITE nanti dikenakan nggak? Ya, nanti akan kita kembangkan, sementara kita masih mencari untuk perekamnya itu dia sebarkan kemana, yang menyebarkan pertama kali siapa itu. Seorang pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah harus berurusan dengan polisi seusai membakar motor milik sang istri. Tak hanya itu, pelaku yang berinisial TH 26 tahun itu juga melakukan percobaan pembunuhan dengan cara meracuni istrinya yang berinisial FA 23 tahun dan anaknya CAPF 2 tahun. TH mengaku nekat melakukan aksinya lantaran sakit hati karena digugat cerai oleh sang istri. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan pelaku melakukan percobaan pembunuhan itu pada pertengahan September 2021 lalu. Tersangka menaruh air di teko yang sudah dicampuri dengan racun jenis apotas. Padahal di rumah sang istri ada kedua orang tua dan anak korban. Air tersebut bahkan sempat diminum oleh FA. Untungnya air itu berhasil dimuntahkan sehingga korban selamat. Wahyu menuturkan sasaran racun itu adalah istri pelaku sendiri, kedua mertuanya dan juga anaknya yang masih berusia 2 tahun. Sebab pelaku menyiapkan air yang sudah dicampuri dengan racun dalam beberapa tempat seperti di teko dan juga kendi. Kasus percobaan pembunuhan satu keluarga ini dalam penanganan Satreskrim Polres Sukoharjo. Sebelumnya, TH yang merupakan warga Desa Gentan, Kecamatan Baki, Sukoharjo ini nekat mencuri motor milik istrinya sendiri. Saat itu motor tengah dipakai mertua TH berinisial PR 46 tahun di Gedung Sejahtera Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo pada Minggu 5 Desember. Wahyu kembali mengungkapkan FA kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Grogol. 3 hari kemudian motor ini sudah ditemukan dalam keadaan terbakar di bantaran tanggul Desa Pabean, Grogol. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengarah kepada tersangka TH. Tersangka sebelumnya berniat ingin menjual motor tersebut, namun kebingungan hendak menjual kemana. Dalam pengakuannya, pelaku nekat melakukan hal tersebut karena sakit hati dengan sang istri. Hal ini lantaran dirinya digugat cerai oleh sang istri ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Mantan istrimu terus kamu bakar kenapa? Ingin memiliki. Apa? Ingin memiliki motor. Ingin memiliki motor itu. Terus kenapa malah dibakar? Gak jadi kamu pakai aja? Saya menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak? Ya, saya ingin membayarkan, tapi saya hilangkan jejak. Bakar. Kamu gak jadi miliki, tapi kamu hilangkan jejaknya dengan cara kamu bakar. Terus kamu kenapa juga naruh racun di botol minuman istri, mantan istrimu? Saya tidak boleh ketemu anaknya, Pak. Oh, terus kamu sakit hati? Ya. Terus minuman racun itu kamu taruh di berapa tempat? Teko kali. Teko, botol minum, apa lagi? Kendi. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN Cideng, Gambir, Jakarta pada Rabu 15 Desember. Dalam kesempatan itu, ada momen menarik di mana Presiden Jokowi menghibur para siswa yang tengah disuntik vaksin. Bahkan Jokowi meyakinkan para siswa bahwa rasa sakit saat disuntik hanya seperti digigit semut.
Momen kunjungan Presiden itu diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 15 Desember 2021. Didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jokowi berkeliling melihat proses penyuntikan. Presiden juga menyempatkan diri untuk mengajak bicara sejumlah siswa yang tampak takut untuk disuntik. Untuk menenangkan siswa tersebut, Jokowi meyakinkan bahwa rasa sakit saat disuntik hanya seperti gigitan semut. Siswa yang awalnya tampak tegang pun menjawab sudah tidak takut lagi disuntik vaksin. Lebih lanjut, Jokowi mengaku senang atas dimulainya program vaksinasi anak ini. Ia mengatakan ada kurang lebih 26,5 juta anak-anak yang harus mendapatkan vaksinasi. Khusus di Ibu Kota Jakarta, ada 1,2 juta anak yang harus divaksin. Jokowi berharap vaksinasi untuk anak tidak hanya digelar di Ibu Kota negara saja, tetapi juga bisa diselenggarakan di sejumlah provinsi lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari penyebaran virus corona, baik varian lama maupun varian baru. Adapun vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Indonesia dimulai pada Selasa 14 Desember 2021. Pemerintah telah menyiapkan sekitar 58 juta dosis vaksin untuk penyuntikan dosis lengkap. Vaksinasi untuk anak dimulai dilakukan serentak di 115 kabupaten atau kota di 19 provinsi. Dengan kriteria yakni cakupan vaksinasi sudah mencapai 70% untuk dosis pertama dan 60% untuk lansia. Ayo, bikin semut kan? Apa? Udah. Mas berapa? Mas? Mas berapa sih tadi? Mas 3. Mas berapa? Mas 3. Mas 3. Tadi anunya apa? Mas 3. Nah. Terus. Udah sakit kan? Sakit. Nyamuk. sakit kan tadi? Enggak, Bu. Yuk dipegang dulu ini. Dan. Iya, Pak. Sekarang udah tadi agak takut, sekarang udah enggak. Nah, selesai. Oke, minum dulu. Iya, hebat ya. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.